Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul di dalam kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kita merasakan tubuh kita bangun dengan tubuh yang sehat. Kita merasakan nafas hidup yang gratis. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama naikkan setiap ucapan syukur kita. Pujian, hormat, kemuliaan, mazmur apapun itu, tanda kita mensyukuri atas setiap kebaikan yang dalam kehidupan kita. Katakan Bapa kami datang
baik. Engkau selalu beserta dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau bersorak-sorai Engkau Raja yang layak menerima setiap pujian pengagungan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini urapan Allah turun atas setiap kami. Kami disegarkan, kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pujian sebentar ini kan mengatakan kasih yang begitu besar, lebih besar daripada dosa. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah berhenti untuk menari, memuji, memuliakan namanya. Amin. Siap menari untuk Tuhan? Yuk. Sama-sama kita menyanyi.
Itu dahsyatnya Tuhan kita, saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji, memuliakan Dia. Dia pun akan memberitahukan apa kehendak kita dalam hidup kita. Firman-Nya selalu iya dan amin. Kasih yang begitu besar telah Dia berikan kepada kita. Dia rela disalib. Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu. Yang ku pinta saat ku mencarimu mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
selalu ada bagiku. Amin Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah-langkah kami Engkau selalu menyertai kami. Engkau membuktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau membuktikan penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan hari ini kekuatan kami karena Tuhan. Kalau kami bisa melewati semua persoalan, pencobaan, semua karena Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, tetapi Tuhan yang dekat dengan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami untuk kami tundukkan kepada kebenaran firman Tuhan semata. Hamba-Mu yang sederhana dan penuh kelemahan menyerahkan diri penuh kepada kedaulatan Tuhan. Engkau yang pakai, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap umat-Mu pagi hari ini, sehingga setiap kami mengerti akan apa yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus dan berjalan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam baikan tangan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Semua sehat? Yang datang harus sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang setia ke gereja ibadah. Dalam bentuk konsekuensi apapun orang-orang bilang, tapi orang-orang yang setia beribadah itu ada berkat khusus dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, memang di semua gereja, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Indonesia maupun di luar negeri, persoalan kita sama. Ketika pandemi sudah mulai berlalu, ajakan untuk beribadah itu menjadi perjuangan lagi. Karena apa Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting yang mungkin di dalam segala hal. Pertama, kalau kita contohnya pakai masker. Pertama kita nggak terbiasa, tapi sang pertama dipaksa, betul, dipaksa pakai masker. Dari dipaksa akhirnya bisa. Akhirnya bisa, bukannya sesek dan dibuka, tapi lama-lama bisa. Akhirnya terbiasa. Betul ya? Dari terpaksa akhirnya bisa, kemudian terbiasa. Tadinya kita bilang setiap minggu ibadah, konsep kita minggu ibadah. Tapi ada waktu tertentu di mana minggu tidak ibadah. Minggu di rumah. Akhirnya gambaran, aturan atau nilai-nilai yang kita bangun sejak lama akhirnya seperti hilang, terpaksa. Tadinya gak enak, coba ibadah aja aduh ibadah. Gak boleh, pemerintah gak boleh. Udah di rumah aja. Pertama di rumah gak nyaman, 3 bulan pertama aduh rasanya gak enak, di rumah gak enak. Terpaksa. Setahun bisa, akhirnya terbiasa. Nah ini. Karena sudah terbiasa, ibadah dibuka lagi, mari jemaat datang. Gitu ya. Sudah terbiasa di rumah. Sudah dibilang, jemaat ini loh, semua udah baik, gak ada takut-takut. Enggak, kami di rumah saja, saya online saja. Begitu kan ya. Kita udah kunjungi, kita udah bilang jemaat yang lain, ayo Bu datang, ayo Pak datang. Enggak, aku online saja. Karena apa? Sudah terbiasa. Bapak Ibu, orang percaya itu ibadah itu 2 hal. Yang pertama ibadah secara pribadi. Yang kedua ibadah bersama. Ibadah pribadi itu bisa dilakukan dan harus dilakukan, tetapi ibadah yang kedua juga harus dilakukan. Hal ini adalah wajib hukumnya, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Jadi benar. Jadi gak bisa memilih ya, aku tak ibadah pribadi aja ya Pak. Yang penting aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, karena itulah ibadah yang sejati. Wah gitu ya. Jadi saya di rumah saja toh sama-sama ibadah. No,
Ibadah di rumah ya, tetapi ibadah secara bersama-sama harus juga. Ingat, kalau Bapak Ibu membaca yang namanya ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu, yang dikatakan Tuhan bukan mereka bebas dan akhirnya mereka punya tempat yang baru, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan supaya mereka bisa beribadah. Mana ya? Dilepaskan dari perbudakan supaya bisa beribadah. Ada tujuan Allah, ada perintah Allah bahwa harus beribadah bersama-sama. Makanya ibadah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau sendiri itu pertemuan kan? Enggak. Bersama-sama. Ini loh. Kemarin saya ngobrol sebentar. Berbeda antara pertemuan ketemu begini dengan orang, betul ya? Enak mana Bapak Ibu? Enak ketemu. Walaupun mungkin kita nggak bisa ngobrol dengan semuanya, tapi ketika kita dalam pergumulan, Bapak Ibu duduk bersama-sama melihat teman, saudara yang lain ada di sana yang sama-sama punya pergumulan, nggak ngomong itu kita sudah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bernyanyi memuji Tuhan secara komunal, ada mujizat Tuhan terjadi, ada kuasa Allah yang mengalir. Oleh karena itu saya mendorong tiap Jumat makin setia, amin. Semangat, berapapun harga yang harus dibayar tetap ibadah, amin. Saya berdoa boleh pagi hari ini semua semangat. Ayo teman-teman yang di rumah didorong, diajak untuk ibadah bersama-sama. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang bagaimana perenungan kita dalam jalan-jalan kita kepada Tuhan yang berjudul waspadalah ya akan jalan hidupmu dengan jalan hidupmu. Kita buka Mazmur Amsal 1 ayat yang ke-20 ya. Amsal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya rindu saya membacakannya bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu menyimaknya dengan baik. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta pada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar dengan cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini salah satu sesi dari khotbah di gereja kami. Jadi gereja kami khotbahnya kami buat urut Amsal, menyelesaikan Amsal selesai, Korintus selesai, sehingga jemaat tahu runtutan semua peristiwa dalam firman Tuhan. Salah satu hal yang ingin saya bagi adalah bagaimana kalau Bapak Ibu untuk beriman dan selamat percaya Yesus. Tapi percaya Yesus kan tidak langsung mati kan? Ada yang langsung mati, langsung masuk surga ini. Tetapi karena Bapak Ibu masih hidup, kan butuh apa yang harus saya lakukan ketika saya mengiringi Yesus. Hal yang paling sederhana adalah Bapak Ibu baca kitab Amsal. Bapak Ibu akan mengerti banyak hal dalam kehidupanmu yang bisa engkau lakukan, yang menolong langkah kita. Amsal bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Proverb.
Kalau saya bisa, pro itu artinya bolong. Gitu ya. Verb itu kata kerja. Artinya apa? Kalau kita mau pengen ngerti apa yang harus saya kerjakan, ya baca Amsal. Bapak Ibu harus menyukai Amsal, karena di Amsal ini banyak hal yang penting, hikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya pagi hari ini saya mau katakan, hati-hati, waspadalah dengan jalan hidup kita. Bapak Ibu, di dalam jalan kehidupan kita di ujungnya, kita itu diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan keberhasilan dan jalan kegagalan. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, ada yang pengen gagal enggak? Aku bosan sukses terus om. Sekali-sekali gagal, tolong didoakan. Ya apa sih rasanya gagal? Enggak ada ya. Yang pengen berhasil siapa Bapak Ibu? Oh iya, baik yang tua maupun yang muda, semuanya pengen berhasil, betul? Dalam segala hal kita pengen sukses dong, pengen berhasil. Tetapi bukankah kenyataannya ada orang yang begitu banyak pengen berhasil, tapi ketika dijalani hidup menjadi gagal? Betul ya? Gagal itu bukan pilihan. Gagal itu tidak pernah diinginkan oleh siapapun, tetapi gagal itu dialami oleh semua orang. Semua kita pernah mengalami kegagalan, dan kita tidak pernah memilih namanya gagal. Kita semua pengen berhasil, tetapi kadang-kadang ada kegagalan yang menimpa kita. Yuk kita lihat bersama-sama, kita belajar bagi hari ini. Apa sih kata nats firman Tuhan tentang kegagalan? Pasal 1 ayat yang ke-27 menjelaskan kepada kita seperti ini. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Bayangan, celaka itu sudah gak enak katanya, apalagi melanda kamu seperti angin puyuh. Waduh, ngeri sekali ya. Apabila kesukaran, kecemasan datang menimpa kamu. Coba kita bayangkan ini loh, Amsal 1 ayat 27 menjelaskan yang namanya kegagalan itu ketika ada celaka, ya seperti badai. Tidak ada seorang pun yang menginginkan celaka, tetapi kenapa kadang-kadang terjadi? Kita akan belajar bersama-sama. Ada situasi yang sukar dalam kehidupan kita, mungkin di rumah kita, mungkin ekonomi kita, mungkin di studi kita, mungkin masalah pasangan kita. Ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak kecemasan. Nah, kita mau belajar. Semuanya ini suatu kondisi yang buruk yang menimpa hidup seseorang. Kita nggak pengen terjadi. Tetapi Amsal 1 ayat 27 menjelaskan sekelumit tentang bagaimana yang namanya kegagalan itu. Ada celaka, ada kesukaran, ada kecemasan. Bapak Ibu pernah mengalami semuanya ini? Pernah. Saya pun pernah. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kesukaran. Firman Allah berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan minum. Tapi kenapa kita masih khawatir? Ada seorang jemaat yang berkata, Pak, kalau soal makan minum saya nggak khawatir, Pak. Tapi kalau soal cicilan itu membuat saya khawatir. Itu angsuran bulanan itu, Pak. Kadang-kadang madek gitu, Pak ya. Angsuran kulkas, angsuran mesin cuci gitu. Kadang-kadang kita kan angsuran mobil, Pak, yang 3,5 juta per bulan ya, gitu ya. Itu kadang-kadang kok. Ini nggak dicatat di Alkitab waktu itu. Jadi Alkitab banyak mencatat, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan minum. Yang saya khawatirkan dari sekolah anak itu loh Pak, kuliah ini tuh, aduh per semesternya 8 juta, 10 juta. Itu buat kami deg-degan, Bapak Ibu. Perhatikan bersama-sama bahwa kita semua pernah ada di situasi mungkin hari-hari ini, bahkan kita mengalami yang namanya kecemasan. Kecemasan hari esok, orang tua mulai memikirkan, bisa nggak saya menyekolahkan anak saya sampai tuntas? Ini pergumulan orang tua. Kira-kira kapan ya ekonomi saya bisa mentas gitu ya? Bisa naik gitu ya? Kadang-kadang kita merasa terpuruk dan iri hati dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau belajar. Apa sih yang menyebabkan kita mengalami kegagalan? Menurut Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Yang pertama, ayat yang ke-29 mengatakan seperti ini, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan memilih tidak takut akan Tuhan. Yang pertama, kenapa kita gagal? Karena kita nggak takut akan Tuhan. Mau disadari atau disadari, ini yang pertama yang dikatakan oleh Amsal. Kenapa banyak orang gagal? Kenapa kita gagal? Karena kita nggak takut akan Tuhan. Saya percaya seringkali
Ini sudah didefinisikan bahwa takut akan Tuhan itu bukan seperti maling, takut konangan sama polisi. Atau anak-anak yang gak pakai helm, kemudian di perapatan ada polisi takut. Tidak. Takut akan Tuhan artinya respect kepada Tuhan. Apakah dia pernah melihat Tuhan? Oh lihat Pak, berjenggot di pojok sana Pak. Ada begitu? Gak ada. Bapak Ibu dasar tidak pernah melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi karena kita nggak lihat, walaupun kita nggak melihat, namanya takut akan Tuhan, tetap hormat walaupun Tuhan nggak. Kata takut akan Tuhan berarti menyadari Tuhan ada di sekitar saya. Dimanapun kita berada, kita menyadari adanya Tuhan. Saya tanya, kalau di kantor Bapak Ibu yang tadinya nggak ada CCTV, tiba-tiba bos bilang mulai besok Senin ada CCTV, kira-kira ada yang berubah nggak sikap karyawan? Yang tadinya setiap kerja WA-an, Facebookan, medsosan, buat TikTok di kantor jam kerja, mungkin ketika CCTV dipasang nggak ada seperti itu, mulai takut. Ada yang ngawasi. Oh kerjanya bener, ngetik terus bener harus diketik. Posisinya gini gitu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kenapa? Ada yang melihat. Gambar ini sederhana, tetapi paling nggak menolong kita kalau engkau takut akan Tuhan. Seharusnya kau sadar ada CCTV yang nggak kelihatan, yang melihat engkau. Saat bapak-bapak sendirian, Tuhan ada di sana. Saat ada peluang untuk kita korupsi, ini kayaknya kalau tak ambil 1 juta nggak ada yang tahu. Kayaknya uang gelap ini karena malam-malam. Kita ambil 1 juta nggak ada yang tahu. Tuhan tahu. Kalau kita takut akan Tuhan, kita respect. Sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau di rumah tangga kita sadar Tuhan ada, pasti tidak ada yang ngomong kasar dengan pasangan masing-masing. Benar? Nggak ada yang ngorong tangan. Oh saya enggak Pak, saya ngorong kaki Pak. Oh normal itu ya. Lihat ketika kau mau menghajar, mau berbuat kasar, oh ada Tuhan yang melihat. Kalau kau menyadari hal itu, gagal tuh batal. Omongan nggak akan kasar. Saya takut omongan kasarnya ditapuk malaikat, ya apa ya? Karena Tuhan melihat dia. Tahan, nggak jadi gitu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa? Takut akan Tuhan, respect, hormat. Bapak Ibu ada yang pernah jalan ke keraton Jogja atau Solo. Kalau Bapak Ibu di sana pasti tahu gambaran ini. Seorang abdi dalam, seorang hamba, ketika menolong kami untuk tour guide di dalam, oh ini singgah sana. Bapak Ibu, dia maju, hormat, padahal nggak ada orang. Dia hormat. Kemudian kalau selesai, baik yang membersihkan ngepel itu loh, nggak berani itu membelakangi tahta itu. Mundur. Dia hormat, loh rajanya nggak ada, mungkin rajanya masih ngorok, ya Hamengkubuwono masih dijungleter, tapi dia hormat di sini, seakan-akan ada rajanya. Ini namanya respect, ini namanya hormat. Nggak ada, nggak kelihatan, tapi dia tetap menghormati. Nah orang yang nggak takut akan Tuhan berarti orang yang hidup sak-sakai, nggak peduli Tuhan. Yang penting aku senang, aku melakukan ini, pokoknya aku. Orang yang nggak takut akan Tuhan seringkali kesadarannya muncul ketika kegagalan tadi menimpa hidupnya. Jangan berkata, oh salahku apa ya, oh ini aneh. Kurangnya apa ya? Kurang ajar, nggak takut sama Tuhan. Gitu ya. Oh saya sudah ke gereja nggak jaminan. Ke gereja cuma berapa jam sih? Waktu yang paling banyak kan Bapak Ibu di rumah, di luar gereja. Ini tantangan kita. Apakah dalam pekerjaan kita takut akan Tuhan? Dalam bisnis kita takut akan Tuhan? Dalam keluarga kita takut akan Tuhan atau tidak? Banyak orang-orang Kristen kalau di gereja saja jadi malaikat ya. Tapi kalau di luar, waduh, ada setan-setan gitu. Tingkahnya aneh-aneh. Satu majelis gereja tertentu pernah mau beli mobil kami, dia berkata, wah kilometernya banyak, ya dipakai Pak gitu loh. Kalau mau kilometer rendah di dealer loh Pak, ini mobil second dipakai pelayanan pasti muternya banyak. Wah nanti gak laku ini. Ya gak usah dibeli ya Pak, saya santai ya. Kalau gak suka gak usah beli Pak. Wah ini, tapi dia suka mobil saya. Tapi dia maunya biasa merendahkan supaya harganya turun. Marketingnya begitu ya. Kalau saya itu agak kasar. Kalau ngomong, oh yang namanya bakul itu ya, emas itu dihargai telek, podo kuning gitu. Tapi kalau dia punya telek, dia jual seharga emas ya. Gitu kan ya. Jadi barang kita tuh kalau warna silver, wah sayang ya silver. Kalau barang kita merah, wah sayang merah kurang laku. Ini namanya bakul. Saya bilang, om jangan, gak usah dibeli kalau memang gak suka.
Saya juga majelis loh, aku ngaku sendiri. Lah emangnya kenapa? Wah ini kalau saya nggak puter kilometernya, wah saya nggak berarti keuntungan saya kurang ini. Bukankah itu dosa? Untuk hal ini saya nggak bisa nggak dosa. Lah itu kan berarti nggak takut akan Tuhan, pengennya untung besar, tapi yang dilakukan adalah kesalahan, adalah dosa. Pengennya diberkati Tuhan, Tuhan berkati aku, tapi yang dilakukan adalah hal yang salah. Maaf, ini mencobai Tuhan namanya, nggak takut sama Tuhan. Sama dengan gini, ada pencuri maling pompa tapi berseru Tuhan, selamat. Rak konangan, gak konangan. Ketika gak konangan, puji Tuhan. Ini gak takut akan Tuhan. Apakah di sini sudah marak togel? Di Semarang banyak marak togel. Ada seorang jemaat di gereja lain. Wah bingung, ada matematika dia di jalan lihat angka semua plat nomor. Tiba-tiba ingat, oh Pak gereja kan punya mobil. Nomor plat nomor gereja dipasang. Dalam nama Yesus. Dan tembus. Waktu konser bersaksi. Puji Tuhan. Mobil gereja mendatangkan berkat. Saya pasang keluar saudara-saudara. Puji Tuhan, ayo kita syukuran. Manten. Pengennya begitu ya. Perbuatannya dosa, tapi supaya diberkati Tuhan. Ini nggak takut akan Tuhan. Ada bapak-bapak yang pun sepuh, bapak ibu yang mulai ada pantangan makanan. Dokter bilang jangan makan sate kambing ya Pak. Nanti kolesterol, padahal kolesterolnya udah tinggi, tensinya udah tinggi. Tapi dalam nama Yesus, engkau menguduskan makanan ini. Gitu ya. Pengennya makan seenaknya tapi tetap sehat gitu. Pak jangan makan durian. Durian itu buah paling enak di dunia. Dalam nama Yesus, engkau yang menyucikan, engkau yang menguduskan. Padahal dokter sudah melarang, jangan dimakan. Ini nggak takut akan Tuhan. Mencelakai di sini. Tetangga saya, orang ini sudah sepuh, nggak boleh makan daging ini. Istrinya keluar sebentar, ada bakso lewat dicegah. Baksonya belum habis, langsung begini dia. Baksonya belum habis sudah. Kenapa? Pengen sekali. Wes gak apa-apa wes, nggak ada istri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan penting bagi kita. Kenapa ada kegagalan? Yang pertama, karena kita tidak takut akan Tuhan. Sementara saya berbicara, saya berdoa Roh Kudus yang akan memetangi hati kita. Iki kamu gimana? Sehingga kita sama-sama bertobat, sama-sama dibaharui hidup kita. Amin. Sehingga tak ada jemaat yang hadir hari ini gagal. Semuanya jalannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang memilih untuk tidak takut akan Tuhan berarti memilih kegagalan. Apapun alasannya, apapun pembenarannya, Anda memilih untuk gagal. Yang kedua, tidak mau menerima masukan, nggak mau menerima nasihat. Coba lihat, begitu banyak ayat yang saya catat di sana. Firman Tuhan berkata, hikmat berseru-seru. Itu berarti kan kita tidak bisa menolak bahwa di mana-mana kita bisa mendengarkan nasihat. Tapi firman Allah berkata gini, hikmat berseru-seru, ia memperdengarkan suaranya. Ayat 21, ia mengucapkan kata-katanya, personifikasi. Dilambangkan seperti orang yang ngomong. Hikmat itu banyak di antara kita yang menasehati kita. Berpalinglah kepada teguran, hikmat berupa teguran. Aku hendak mencurahkan isi hatiku, curhat tentang bagaimana menasehati, memberikan masukan. Memberitahukan kepadamu, ayat 24, kamu menolak ketika aku memanggil. Jangan pernah kita berkata bahwa nggak ada yang menasihati saya. Saya gagal gini karena nggak ada orang yang peduli dengan saya, Pak. No, nggak bisa. Firman Allah berkata, di mana-mana kita bisa mendapatkan hikmat. Memang yang paling benar hikmat melalui firman Tuhan. Tetapi bukan karena nggak ada hikmat kita gagal. Kita gagal bukan karena nggak ada orang yang ngomongin kita, memberi masukan, mengajarkan kita, bukan. Tetapi kita tidak mau menerima masukan. Masuk telinga kanan, keluar. Siapa orang besar-besar ya? Kalau masuk telinga kanan, balik telinga kanan lagi, mendal jenenge ya. Wes apa omongan saya nggak ada perubahan hidup sama sekali. Jangan pernah berkata, Pak, Tuhan Yesus itu tidak berubah, Pak. Saya juga tidak berubah. Nah, Tuhan Yesus sudah bagus, Pak, Ibu. Kalau kita ini harus berubah dari hari ke hari, kata Paulus. Diperbaharui. Bagaimana? Dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan,
yang akan menasehatkan kepada kita jalan-jalan kita. Kalau di rumah ada orang tua yang mungkin agak cerewet mungkin ya menurut anak-anak, tapi itu nasihat. Adakah orang tua yang memberikan nasihat yang buruk? Nak, jago sumur nak. Nak, maling aja cepet duitmu. Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi pelacur, enggak ada. Semua nasihat orang tua itu baik. Semuanya pengen anaknya baik, punya masa depan yang baik, pasti nasihatnya baik-baik. Tetapi anak-anak kadang-kadang mengabaikan, gak gaul ini. Kuper papa mama saya itu ya. Kakak saya kalau menasihati, gak ngerti. Hidup saya yang melakukan, saya yang menanggung. Sepertinya dia mampu. Tapi ketika kegagalan terjadi, penyesalan. Kenapa saya tidak mendengar? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak menerima masukan. Ini adalah orang-orang yang memang keras hati. Pokoknya beban ya, pokoknya aku gitu ya. Kasih masukan, ayo inilah, buat inilah supaya kamu berhasil. Ayo rajin belajar, males tidur lebih enak. Gitu ya. Ini membuat kita kadang-kadang, memilih enak gitu. Ayo ke gereja, enggak, di rumah aja. Kenapa di rumah? Kita kan gereja malam ada. Gitu ya. Aku ke gereja malam aja. Malam lupa ke gereja. Wes siaran ulang aja. Gitu ya. Cari siaran tunda di YouTube mulai dibuka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima masukan itu penting. Seorang raja harus punya banyak penasehat, supaya apa? Jalan-jalannya benar. Kita sebagai orang yang percaya kalau mau jalan kita berhasil, hidup kita benar, buka telinga lebar-lebar terhadap semua nasihat yang baik. Sayangnya kecenderungan kita yang kita dengar hal-hal yang negatif lebih gampang, betul tidak? Bahasa-bahasa yang aneh-aneh, bahasa-bahasa yang negatif yang jelek itu gampang. Hujatan-hujatan itu gampang masuk ke telinga kita daripada nasihat-nasihat yang baik. Dosa itu gak usah dipelajari, kita bisa berbuat dosa. Anak kecil gak ada yang ngajari bohong, tapi dia bisa berbohong. Saya mau katakan gini, untuk dosa gak usah diajari, gampang. Tapi untuk hidup dalam kebenaran kita harus terima masukan, jalani terus. Karena kita gak sempurna, kita belajar seperti Kristus yang sempurna. Amin. Belajar diperbarui, ada masukan. Kalau ada hamba Tuhan yang berbicara, masukannya berarti dengarkan. Saya seringkali tegur di gereja, anak-anak ketika ibadah HP-mu di off-kan saja. Jaga ini ngeri loh. Kayak ini pegang HP baca firman, notifikasi itu mengganggu. Tiba-tiba klik atas ini, updatean status WA. Atau link Facebook keluar gitu. Nggak tahu Pak Pendeta kayak gini. Ada CCTV tadi loh, ada Tuhan yang melihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita abai, gak terima masukan, hati-hati. Jangan-jangan ini sumber dari kegagalan selama ini. Dulu orang tua saya menasihatkan seperti ini, tapi saya gak mau, makanya saya gagal. Tapi seringkali kegagalan datang pasti terlambat. Kita menyesal, kenapa ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, yuk kita cerna baik-baik. Kita ingat baik-baik kok, iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gak bisa terima masukan. Kadang-kadang masukannya itu gak enak. Kadang-kadang itu panas di telinga. Betul ya? Apalagi kalau orang tua kadang-kadang kalau menasihati sama memarahi itu tipis. Beti-beti gitu, beda-beda tipis gitu. Mama itu nasihatin apa marah-marah. Kadang-kadang di dalam marahnya ada nasihat. Tetapi bagi orang tua saya memberikan masukan. Kalau memang sedang memberikan nasihat, gunakan cara yang halus. Carilah suasana yang enak, lagi nonton TV atau makan bareng, kasih nasihat yang nadanya itu jangan do tinggi, ya, pakai yang sol rendah aja. Gini loh, terima kasih ya, kamu sudah jadi anak yang baik. Pakai nada aja. Kamu ya, itu nasihat terbaik apapun nggak bisa ditangkap kalau nadanya frekuensinya tinggi, Pak. Betul. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak biasa dengan nada tinggi. Ketika kau marah beneran, anakmu tuh nggak mendengarin. Karena apa? Wis kebiasaan. Jadi nggak ada tensi, papa sedang marah, mama sedang marah. Enggak, karena setiap hari tinggi terus nadanya, do-nya tinggi terus. 1 oktav, 2 oktav. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu, ini masukan, salah satu masukan bahwa, yuk, gunakan intonasi yang baik ketika engkau menasehati anak. Gunakan cara yang berbeda antara anak nakal, berdosa, salah, atau sedang menasihati sesuatu. Kalau kita punya anak kecil, kadang-kadang keliru orang tua. Pas main hujan-hujan di luar, kita marah-marah.
Mulai gak? Pulang gak? Masuk angin nanti. Masuk angin aja kok pakai marah-marah gitu ya. Masuk angin nanti. Tapi tahu nggak? Ada anak-anak yang lagi mainan listrik itu, hati-hati yo, itu listrik yo. Padahal mereka mati itu anak-anak. Tapi kita nggak marah loh ketika anak-anak kita main jauh lebih berbahaya daripada mainan air. Kita berkata, hati-hati itu listrik loh, itu kayak nyetrum loh. Padahal nyetrum itu lebih berbahaya dari hujan-hujan. Kalau hujan, hujan-hujan. Anak kena hujan-hujan itu nggak apa-apa anak kecil itu perlu menyesuaikan diri. Masuk angin keroi selesai. Masuk listrik nggak bisa dikeroi. Mati dia. Kalau Ibu kasih Tuhan, kita belajar. Kadang-kadang gini, kalau kapan kita marah, ini sedikit tambahan. Kapan kita harus marah kepada anak-anak kita? Satu, ketika dia berdosa. Wajib hukumnya kita marah. Yang kedua, kalau dia tidak mau ibadah, kita wajib marah. Tapi kalau cuma kesalahan jatuhin piring, gak usah bengok-bengok gitu loh. Wih, jangan ganti. Gak usah makan 3 hari. Ya ampun, karena gak hati-hati ya. Kayak gitu, yo hati-hati ya yo. Besok toh nek piringnya pecah kabeh kamu makan pakai godong yo, gitu. Tapi gak usah pakai nada tinggi ya, buntah-buntah. Gak usah gitu ya. Kalau anak mau berdosa, tegas lah. Jadi anak tahu, nek mama, papa marah itu karena ada dosa yang saya lakukan. Kalau papa mama karena saya gak ke gereja. Yang ketiga kalau ada etika yang dilanggar, marah. Anak tahu benar dan salah dari orang tua. Semua kita butuh masukan. Anak-anak butuh masukan, tapi gunakan dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita nggak mau menerima masukan orang lain. Pak, saya kan seperti Tuhan Yesus, bedanya cuma sedikit. Maksudnya dia, Tuhan Yesus kan sedikit marah, Pak. Kalau saya sedikit marah. Gitu kan? Sedikit kan bedanya sedikit tak ya? Tuhan Yesus sedikit Pak marah, kalau saya sedikit marah. Kalau Tuhan Yesus Pak sedikit tidak sabar. Kalau saya sedikit sabar. Jadi artinya banyak gak sabarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita berproses. Apapun dari manapun asal baik. Secara khusus firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan kalau Bapak Ibu merenungkan siang dan malam, setiap hari ada renungan firman Tuhan. Saya percaya ini menjadi masukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari antara kita ada misbah doa di keluarga setiap hari? Ini penting supaya Pak firman itu kita dengar, firman itu kita renungkan. Yang ketiga, kenapa orang gagal? Yaitu karena dia berpuas diri. Ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Puas diri. Sudah gagal, itu tetap gak mau bangkit. Kenapa? Puas diri. Gak mau mengekspansi kemampuannya. Gak mau berjuang. Kalau anak sekarang bilang mager. Wes gini, cukup. Kamu bisa dapat nilai 100 juga. Saya kan anaknya rendah hati, jadi 6 saja cukup. Nilai 10 itu untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Anak-anak sekarang itu pintar banget. Berpuas diri. Ini kadang-kadang buat kita gagal. Hari ini mungkin kita nggak merasakan, tetapi ketika itu tadi ada celaka, ada kekhawatiran, kebutuhan mulai banyak, usia kita sudah bertambah dan nggak bisa lagi mengembangkan diri, kita akan berpikir, saya akan menyesal. Kenapa saya dulu tidak menggunakan waktu dengan baik? Salah satu buku yang terkenal yang menceritakan bagaimana ada 5 penyesalan orang-orang sebelum mati yang ditulis oleh orang dari Australia, mengatakan seperti ini. Satu hal penyesalan yang paling utama yang dirasakan oleh orang-orang mau mati karena kanker. Penyesalannya apa? Apa yang kamu sesali, Pak? Selalu dia berkata, aku menyesal kenapa kemarin waktu saya hidup tidak menggunakan waktu dengan baik. Jadi ketika dia mau mati, dia menyesal, seharusnya aku bisa begini. Seharusnya kemarin aku bisa begini, gak menyia-nyiakan waktu saya. Ya puas diri. Bapak Ibu, orang yang berpuas diri tidak bisa menerima masukan. Betul? Bapak Ibu merasa pintar, orang ngomong aja gak bisa masuk. Bapak Ibu merasa saya tahu, Bapak Ibu gak akan bisa mendapatkan berkat. Datang ke gerejanya. Ketika saya membacakan nas, Bapak ngerti apa saya mau disampaikan. Apapun yang saya sampaikan, reject. Kenapa? Puas diri, saya sudah tahu.
gurunya mau ngomong apa tidak, karena nggak merasa butuh, karena orang sudah merasa tahu, berpuas diri. Inilah kadang-kadang membuat kita merasa di ujung dari kehidupan kita bukan keberhasilan, tapi kegagalan karena terlalu berpuas diri. Apakah ini firman Tuhan? Tidak. Tuhan mengajarkan kita untuk mengembangkan talenta hamba-Ku yang baik dan bijak sana. Dikasih 5 dikembangkan, dikasih 10 dikembangkan, dikasih 1 pun dikembangkan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan berpuas diri, tapi jangan obsesif. Jangan aku ini, saya seperti amin ini firman Tuhan, mulai besok saya bekerja 24 jam tambah 1 jam. Aku gak boleh-boleh. Jadi Bang Toye, jangan. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi workaholic. Tetapi tahu kapan kita bekerja, kapan kita punya peran yang benar dengan rumah tangga kita masing-masing, kapan kita harus berperan dalam lingkungan di mana kita tinggal. Semuanya berjalan dan tidak bisa dipilih. Jadi nggak bisa kita pilih. Yang penting aku kerja. Soal rumah urusannya Bu Wedok, urusannya mama. Jadi ketika anak nilainya jelek langsung marah. Gaweanmu apa di rumah? Turu mesti. TikTokan kan mesti. Gitu, mamanya dia. Padahal seorang ibu kan nggak leren deh. Menurut saya ya. Kalau ibu di rumah itu kerjaannya sepertinya nggak punya pekerjaan, nggak ada gaji, tapi kerjaannya terus gak leren-leren, mulai pagi bangun lebih pagi, ya kan? Air disiapkan, kompor diceklek, masak nasi, siapin sarapan untuk keluarga. Oh semua udah makan, berangkat cuci piring, begitu ya? Cuci piring semua berangkat, mulai yang namanya bagian basah-basah irigasi mulai ya, cuci baju, gitu mulai. Itu udah selesai loh sampai malam. Tetapi karena kita pria-pria yang bekerja merasa saya udah kerja nih, kerjaan mau apa nih mama, kita akan mempersalahkan pasangan kita. Hati-hati, ini berbahaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Jangan berpuas diri, jangan jadi workaholic. Semua ada peran-peran yang kita harus lakukan dan tidak bisa dipilih. Saya pria, saya kepala keluarga, saya juga gembala sidang, tapi saya juga sekretaris RT. Jadi di kampung ya harus bagaimana caranya menyediakan waktu mengakomodir semua orang kampung. 70 kakak loh satu RT tempat kami. Kumpulin orang-orang itu, kasih pemahaman kepada mereka. Kemarin baru nyiapin halal bihalal, yang nyiapin Pak Pendeta, bayang. Halal bihalal pas nyiapin Pak Pendeta. Saya ngomong, makanya saya upload dengan Pak Ustadznya, kami dekat gitu loh. Bapak Ibu, peran kita nggak bisa dipilah-pilah. Semua harus dilaksanakan dan Tuhan yang akan memampukan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo bukan jadi workaholic, bukan juga berpuas diri akhirnya nggak berbuat apa-apa. Tapi ini yang harus kita kerjakan, kembangkan, terus berkarya, terus mengasah diri supaya kesuksesan ada di tangan setiap kita. Yang keempat, kenapa orang gagal? Ayat yang ke-32 berkata, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kenapa banyak orang gagal ini? Bukan bodoh, tapi karena malas, kemalasan dan kelalaian. Ya, firman Allah jelas, kamu dibunuh keenggananmu. Mager kalau anak sekarang, ya, sampai di TikTok, di apa-apa, sampai mau matiin apa pakai kaki gitu, matiin TV pakai kaki, saya males gitu, ngambil air gini gitu. Males gerak, keengganan. Nah kalau ini diterapkan dalam dunia kerja kita, mau kerja males gitu ya, mau sekolah males, tapi pengennya cita-citanya jadi orang sukses, kan aneh ya, kayaknya nggak sinkron. Belajar males. Memang belajar itu bisa formal maupun non formal. Tapi kalau orang males, non formal aja juga nggak mau belajar. Oh saya nggak mampu sekolah Pak, tapi saya aktif baca buku, belajar dari YouTube, lihat apa yang bisa saya kerjakan dengan tangan saya. Itu bisa sukses. Tapi namanya orang mager itu nggak gitu. Orang yang enggan itu ya sudah santai-santai, yang dilihat sampah semua, yang dilihat informatif semua, tidak berguna untuk kemajuan. Hari ini hentikan. Mulai dipilih-pilih ketika kau penonton menghabiskan waktu di HP. Mana yang berguna, mana yang tidak. Oh informasi perlu, receh-receh perlu, guyon-guyon perlu, tapi ya game perlu, tapi ya jangan 24 jam game semua. Ini membuat kita gagal. Kenapa?
kita dibelenggu oleh kemalasan dan kelalaian. Saya tidak ada anak-anak kita yang bodoh, amin. Anak-anak kita pintar, anak Tuhan itu cerdas. Tetapi yang membuat mereka gagal adalah malas, lalai. Apalagi kalau udah megang HP. Kelemahan anak-anak kita adalah manajemen diri. Apakah salah main HP? Tidak. Tetapi seringkali kita nggak bisa kontrol. Sebentar lagi itu sampai besok pagi. Kalau udah main game, ya Mobile Legends atau PUBG atau apa gitu ya, pasti hidup mana ini? Yuk, pusreng, anak muda yang pusreng. Sebentar, suruh makan, sebentar, 5 menit. Itu gak 5 menit itu, 1 jam itu 5 menitnya itu. Jadi kadang-kadang kita kebablasan, manajemen dirinya kurang. Ayo mulai diatur, gak salah main game. Ayo mulai diatur. Kalau memang HP itu orang tua yang berikan, orang tua berhak mengendalikan waktu-waktu mereka. Kalau anaknya masih kecil bisa dikontrol. Karena kekuasaan di tangan orang tua. Anak saya yang kecil, kelas 4 SD, main HP 1,5 jam. Setelah saya dia letakkan. Diawali dari apa? Tadi dipaksa. Akhirnya bisa. Akhirnya terbiasa. Jadi setiap pulang sekolah, dia punya jatah main game, megang HP maupun laptop 1,5 jam. Ya, habiskan. Selesai itu ya dia gambar buat kegiatan yang lain. Tadinya berat, pemberontakan, tapi tidak. Kami orang tua harus konsisten, sepakat. Ya, iya lakukan. Jadi sampai sekarang 1,5 jam diambil jatah. Selesai itu ya dia gambar atau main apa. Kontrolnya di tangan orang tua. Kalau diubah, dibiarkan, selesai itu. Nanti Bapak Ibu marah sendiri. Kamu tuh main HP terus nih. Tapi Bapak Ibu gak pernah kontrol di tangan kita. Bapak Ibu menyediakan fasilitasnya, tapi akhirnya Bapak Ibu membiarkan Anda terjerat dalam fasilitas itu. Bahaya. Akhirnya nggak mau ibadah, akut hati ini. Bapak Ibu, ayo kita mulai memikirkan kembali. Kemalasan membuat kita gagal, kelalaian membuat kita gagal. Nah, yang berikutnya, apa sih akibat dari tidak takut akan Tuhan, akibat tidak mau menerima masukan, akibat berpuas diri, dan akibat hidup dalam kemalasan? Yang pertama, ayat yang ke-27, firman Tuhan tadi mengatakan mengalami celaka, mengalami kesukaran, dan mengalami kecemasan. Yang B, perhatikan di sana, kalau kita hidup seperti ini semua, tidak takut akan Tuhan, tidak mau menerima masukan dan sebagainya, menuai dari apa yang kita perbuat. Sebab benar firman Allah berkata, apa yang kamu tabur, itu yang menuai. Ketika kita melakukan tidak takut akan semua cuek, yang penting memuaskan diri kita sendiri, kita akan menuai perbuatan kita. Perhatikan di sana, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, maksudnya apa? Nas di atas saja berkata begini, hikmat sudah berseru-seru, tak nasihat ini, ayo berpaling, ayo bertobat. Tapi kamu gak mau. Suatu saat kelak, ketika engkau dalam celaka, dalam masa krisis, dan engkau berseru, firman Tuhan berkata, aku gak mau jawab. Kamu mencari, aku tidak akan bisa ditemukan. Karena apa? Terlambat. Orang menabur, orang menuai. Makanya sebelum terlambat, firman Allah berkata, bukalah telinga, belajarlah bahwa ada hikmat Tuhan yang menolong kita, supaya kita hidup dalam kesuksesan demi kesuksesan. Saya tidak sedang berkata bahwa orang Kristen harus kaya raya, tidak. Karena kaya itu bukan sebuah tujuan. Kaya itu proses. Kadang-kadang orang nggak tahu bagaimana kaya. Dipikir kalau punya uang banyak dia kaya, itu tujuan akhirnya. Setelah dia dapat, pasti attitude-nya buruk, pasti akan digunakan untuk hal yang lain. Berapa tahun lalu ada seorang pemulung menang lotre 230 berapa miliar Bapak Ibu di Amerika. Wah, kaya mendadak. Tapi hanya berselang berapa bulan jadi miskin mendadak. Karena apa? Semua dihamburkan karena dia nggak siap untuk hidup kaya, nggak siap punya uang banyak, menikmati semuanya, tapi hanya sementara. Habis itu mulung lagi. Loh, mas-mas aku nanti nggak safety, nggak nabung, tidak buat usaha, enggak. Karena dia tidak menggunakan dengan baik, selesai. Dia hanya bisa punya kebanggaan begini. Dulu aku pernah menang lotre. Dulu aku pernah kaya raya.
duitku akeh, dulu aku pernah. Dan sekarang Pak, miskin. Kebanggaan orang seperti hanya dulu dan dulu. Engkau orang percaya, bukan dulu kebanggaan kita. Karena firman Allah, aku melupakan apa yang di belakang itu. Ada tujuan mulia, mempermuliakan nama Tuhan dengan harta yang kita miliki. Kekayaan jangan dijadikan tujuan. Kekayaan Allah untuk menguji karakter kita, apakah untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan kalau ada nasihat, terimalah. Jangan diabaikan karena berat sekali ketika kita harus memakan buah dari kebebalan kita. Apa yang kita perbuat harus kita tutup. Kadang-kadang kita ketika belum mengalami kita berkata gini, ini seringkali saya dengar, Ben, engkau tak ada panen, tanggung jawab saya. Padahal ketika kita harus mempertanggungjawabkan, belum tentu kita bisa. Belum tentu saya mampu. Saya dalam komunitas ada beberapa pria-pria yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kami menasihati, yuk Pak balik. Kasihan keluarga, sudah sekian tahun nggak balik. Oh, tak apa-apa. Tuhan masih berkati saya. Kuncinya ketika masih ada berkat itu, dia nggak akan mundur dari yang namanya perselingkuhan. Saya bilang, Pak, makin lama engkau bertobat, makin angel loh dipulihkan. Enggak. Yang penting istri saya dapat uang beres. Sampai satu kali benar, pria itu kalau kekuatannya sudah diajar, berkatnya, rezekinya mulai ditutup sama Tuhan, baru sadar. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa, katanya gitu. Giliran balik ke rumah, dia minta ampun sama istrinya nggak bisa sama. Oh baik Bapak, silakan, aku mengampuni engkau. Apa bisa begitu Ibu? Oh raiso, gosek, bentar gitu loh. Secara refleks hati ini kan terluka, masa dilukai bertahun-tahun ngomong, oh baik, silahkan, aku sayang Papa. Kayak ada salah yang begitu. Ada proses yang begitu berat, si istri mulai tanya, mulai konseling dengan kami, Pak, saya itu heran, saya berdoa supaya suami saya balik. Tetapi ketika suami saya balik ke rumah, kok saya seperti gak kenal suami saya. Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita berlaku seperti itu, kita tuh sedang mencabut tumbuhan kepercayaan dalam rumah tangga kita itu seakar-akarnya. Mungkin 17 tahun kita menikah, tapi tahun ke-18 kita jatuh dalam dosa. Itu tumbuhan selama 17 tahun, tumbuhan kepercayaan itu kita cabut seakar-akar. Sehingga ketika kita masuk lagi, kita bertobat lagi, itu hilang, gak ada kepercayaan. Kita harus memulai yang menanam lagi benih itu. Pelan-pelan, dengan seluruh pertobatan, dengan seluruh upaya. Jadi seorang istri nggak bisa langsung bisa, oh ya saya ampuni Pak, kemudian baik-baik saja, tidak. Ada proses dan itu berat, lama sekali bagian. Iya ya, ada istrinya masih mungkin terus, nah kan, saya nggak kuat Pak, omongan istri saya terus mungkin masa lalu, kayak kuat kan? Dulu ketika disuruh bertobat, aku tak tanggung gitu. Sekarang dia bertobat, istri saya Pak, nggak tahan Pak diomongin terus. Oh sudah bertobat kok ya saya diungkit-ungkit. Saya mau katakan istri itu guru sejarah yang baik. Dia hafal sekali ya. Dia masih mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu gitu ya. Bapak Ibu, kadang itu salah satu contoh bahwa kita nggak pernah tahu akibat apa yang akan kita alami ketika kita melakukan dosa. Kita sok hebat, kita sok bisa. Ketika harus menuai belum tentu kita. Jadi ketika firman Tuhan berkata berhenti, bertobat, cari Tuhan, segera berbalik. Mungkin nggak hanya dosa itu, mungkin ada dosa lain yang Tuhan singkapkan bagi setiap hati kita. Selesaikan secepatnya supaya Tuhan cepat memulihkan kehidupan kita. Amin. Next, apa arti keberhasilan menurut nats yang kita baca? Ayat yang ke-33, orang yang tinggal aman dan terlindungi dari malapetaka. Bukan berarti tanpa kesukaran, tapi Amsal ini menjadi sebuah gambaran figuratif bahwa orang yang berhasil itu bukan masalah uang, tapi orang yang punya damai sejahtera, ada keamanan. Mungkin pas-pasan ya, pas bayar sekolah ada, pas mau belanja ada uang, pas jalan-jalan ada rezeki, ya pas-pasan ya. Bersyukur. Mungkin ada dalam pergumulan Tuhan, saya nggak tahu besok harus bagaimana dengan hidup ini. Tetapi ketika kau dekat sama Tuhan, engkau tetap merasa aman, damainya nggak hilang. Walaupun mungkin di tabungan 0 rupiah.
hati tetap damai. Ini namanya sukses. Hidupmu tidak tergantung finansial, karena finansial ini hanyalah alat yang disediakan Tuhan. Nggak ada mereka asal hidup oke. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh Pak Yos yang ngomong enak, Pak Yos punya. Enggak, kami mengalami hal yang serupa. Satu kali dalam pelayanan, waktu itu kami ngatur keuangan dengan cara, karena masih merintis, jemaat belum bisa memberikan berkat bagi kami, sehingga harapan kami hanya hari Minggu itu. Terus kemudian habis saya nggak pernah ngurus uang, istri saya bilang begini hari Minggu, Pak, hari ini sampai seminggu ke depan kita nggak ada uang. Terus ya nggak tahu kita makan apa selama seminggu. Kalau istri sudah ngomong begitu tuh, oh Tuhan, sebagai suami aku butuh biaya, harus gimana ya? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pekerjaan utamaku cuma berdoa. Pekerjaan yang kedua, kalau Tuhan buka jalan, aku akan melakukan sesuatu. Berdoa. Seperti pergumulan ini terlupakan. Seperti perkataan istri saya terlupakan sampai seminggu. Ada berkat, baru kami kaget. Loh, bukannya kemarin kita seminggu nggak ada berkat? Loh kok bisa makan? Loh, kok bisa ini? Kami bergumul, kami berdoa dan nangis di hadapan Tuhan. Tuhan itu ngomong begini dalam hati kami. Yang kamu butuhkan kan makan, toh, bukan uang kan? Kita pikir kalau nggak ada uang nggak bisa makan, salah. Tuhan punya banyak jalan untuk mencukupi kita. Jadi mulai kita review Senin ada berkat apa ya? Oh ada jemaat ngantar makanan. Oh ada ini. Sampai hari Rabu saya ingat, iya ada mujizat. Orang nggak punya uang itu ngangut, betul ya? Pengennya macam-macam. Nah punya uang kadang-kadang nggak terbeli. Tapi dia pas nggak punya uang pengen ini. Nah, satu kali hari Rabu itu saya ingat, nek sore-sore gini ayam bakar tuh enak gitu ya. Sama ada es sirup degan enak. Wah ngangut tuh daripada mending ngiler gitu ya. Nggak merugikan orang lain gitu. Tapi benar Tuhan sediakan. Ada teman SMA saya nggak pernah kasih. Tiba-tiba datang, Yos, aku cepet-cepet titipan sama mamiku, katanya anaknya pendeta. Persis ikan bakar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nggak perlu uang. Kadang-kadang kita stereotipnya gitu ya. Tuhan, gimana nih uang menjawab semuanya? Uang tidak. Tuhan itu ngajarin banyak hal kepada kami bahwa uang bukan jawaban. Jadi suatu kali ketika kami harus tidak punya uang karena apapun juga, kami memutuskan untuk tidak khawatir. Bisik wis tahu. Dulu sudah pernah tahu berkekurangan. Dan kami tahu bahwa dulu dalam kekurangan kami Tuhan cukupkan. Kalau hari ini nggak ada uang, kami tetap percaya Tuhan juga akan cukupkan. Karena saya kenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tak pernah membiarkan kita kekurangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi stop berpikir materialisme. Semua harus ada uang, ngejar uang salah. Uang dikejar seperti burung terbang. Makin sulit dicari. Mengandalkan Tuhan, tinggal aman dalam lindungan Tuhan, penuh damai, sederhana tetapi kita bahagia di dalamnya. Apa penyebab keberhasilan? Ini paling penting bagi kita. Ayat yang ke-33, mendengarkan hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Yuk kita buka. Kenapa mendengarkan itu begitu penting? Ini kunci loh. Kunci kalau mau diberkati, mau sukses, ini mendengarkan. Kenapa? Yuk ayat 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Saya sediakan di sana, kita baca bersama-sama yuk. Ulangan 2 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu penting mendengarkan itu. Yang lain juga berkata begini, mendengarkan itu lebih baik daripada korban bakaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita abai dalam mendengarkan. Kunci berkat ini ulangan 28, 1, 2 itu dan seterusnya itu ada berkat dan butuh. Syarat utama kalau mau dapat berkat mendengar. Tapi lihat di sana dikatakan bahasa Indonesia udah baik, jadi nggak perlu pakai bahasa Inggris. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan. Artinya bagaimana? Apa sambil lalu mendengarkannya? Enggak.
Mendengarkan baik-baik berarti konsentrasi. Didengarkan baik-baik apa yang Tuhan mau. Jalan seperti yang apa yang Tuhan mau. Karena ini kunci dari berkat. Maka segala berkat akan diberikan kepadamu. Mendengarkan kunci yang utama. Kalau nggak mendengarkan, bagaimana kita bisa melakukan? Yang kedua baru dikatakan melakukan dengan setia. Udah nggak tahu amin. Saya percaya firman Tuhan berkata yes amin, tapi nggak pernah dilakoni, ya percuma. Ketika kita mendengar baik-baik itu merubah mindset kita, merubah pemikiran kita, mengubah cara pandang kita. Tapi jangan berhenti dari perubahan cara pandang, cara laku juga harus berubah. Cara bekerja kita harus berubah, cara belajar kita harus berubah, cara hidup berumah tangga kita berubah. Karena kita dengar firman Tuhan, maka di sanalah dikatakan segala berkat bla 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 akan diperintahkan kepada kita. Jadi berkat itu katanya mengindili ya, mengikuti orang percaya, orang yang mendengarkan dan melakukan firman. Melakukannya dengan apa? Dengan setia. Bukan datang atau sekarang melakukan, minggu depan tidak, minggu depan lagi bertobat melakukan, enggak. Setia, terus menerus. Hari ini melakukan firman, gagal Pak, lakukan terus. Berat Pak, lakukan terus. Terseok-seok Pak, lakukan terus. Engkau akan menuai apa yang kau perjuangkan dengan setia. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kalau dia berjanji, kau pegang janjinya, dengarkan baik-baik, lakukan dengan baik. Gak usah minta berkat, gak usah pakai pasang list setiap jam doa. 30 list Tuhan beras kuntean. Tuhan tahu. Apakah Tuhan nggak tahu kalau beras kita habis? Tahu. Apakah Tuhan nggak tahu anak kita butuh uang sekolah? Tahu. Asal engkau dengar Tuhan, lakukan bagian kita dengan setia. Tuhan tahu apa yang menjadi bagian Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berdoa supaya setiap pribadi hari ini dibukakan lagi, diingatkan lagi untuk hidup waspada dengan jalan-jalan kita. Bukan kegagalan, tapi saya berdoa supaya jemaat di tempat ini tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Semuanya finishing well, semuanya berakhir dengan baik. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan setiap kita dalam bagian-bagian di mana kita lemah hari-hari ini, mungkin kita nggak takut akan Tuhan. Mungkin ada di antara kita tidak mau terima masukan. Kita menjadi orang yang sangat sombong, merasa pintar. Bertobat di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita orang-orang yang suka berpuas diri, membanggakan diri begitu luar biasa. Ingat, orang yang sombong adalah musuhnya Tuhan. Kita akan menerima hajaran sehingga membuat kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kita mulai hidup dalam kemalasan, kelalaian, sembrono, pagi hari ini saatnya kita kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang kau hadirkan di tempat ini. Setiap jemaat dalam pergumulan, apapun untuk pergumulan mereka, hamba-Mu percaya Engkau tahu, dan Engkau punya rencana yang baik. Apapun yang didoakan hari ini Tuhan, ya Allah Roh Kudus supaya menolong. Kalau ada pertobatan pagi hari ini, karena kami nggak mau gagal, Engkau yang menolong Tuhan, supaya kami jalan lagi di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan masih punya jalan untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin Yesus.
selalu menolongku. Dengan penuh keyakinan katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu. Letakkan tanganmu di dadamu. Kalau kau hari ini mengalami kegagalan, Tuhan bisa menolong. Kalau kau hari ini pertumbuhan berarti belum ada jalan keluar, Tuhan sumber semuanya itu. Kalau kau imani semuanya. Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Oh, Dia menyertakanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan menolongmu. Tuhan membuka jalan atas segala pergumulanmu. Yang mungkin hari ini kau merasa bahwa gak ada jalan keluar, Tuhan punya jalan keluar bagi hidupmu. Pagi hari ini asal pantaskan lagi hidupmu di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan penuh. Yakinlah bahwa hidupmu diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa keinginan Tuhan hanya satu, yaitu membahagiakan kita. Jadi makin dekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kalaupun orang lain gak mengerti persoalan kita, Tuhan tahu. Karena Dia saking membesar aku yang mengerti perasaan-perasaan kita. Bukan hanya mengerti, tapi Dia menolong kita. Bahkan Yesus Kristus penyempurna semua persoalan-persoalan kita menjadi baik. Jadi terus berharap sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu, pergumulan mereka, firman-Mu dalam tangan-Mu. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menolong, menjabarkan lebih gamblang lagi dalam setiap hati, sehingga setiap iman dari jemaat-Mu bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. menerima kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan dari-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi ini Tuhan. Roh Kudus Engkau sudah memimpin dari permulaan hingga pada akhirnya Tuhan.
Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua dari Semarang Tuhan. Engkau yang memberkati pelayannya, memberkati keluarganya. Apa yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Kiranya dia lebih indah karena ada Yesus yang indah di dalam kehidupannya. Memberkati pembangunan gereja di Semarang dari yang dikembalikan oleh hamba-Mu Tuhan. Setiap apapun keperluan dana yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan sehingga selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat Tuhan untuk Opa Thomas. Kau sendiri yang terus dan terus memulihkan kesehatannya. Kau yang memakai dokter, Kau yang memakai obat-obatan apapun Tuhan, sehingga Opa Thomas biar bisa kuat, tetap kuat di dalam Tuhan sampai tugasnya selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang memberkati setiap para pelayan pada hari ini yang bertugas, biarlah terus melakukan dengan takut dan gentar padamu karena ada upah dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati keluarga Benny Dewi yang sudah memberkati kami pada hari ini. Biar Engkau sendiri memberkati usahanya, pekerjaannya, warungnya, Tuhan buat rame. Ada banyak pelanggan yang terus berduyun-duyun. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu tercurah baik untuk anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa. Biarlah mereka tetap cintakan Tuhan dan ada Tuhan dalam kehidupan mereka dan berkat-Mu tercurah. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih, sukacita, berkat dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap jemaat mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin.